Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Siska Nur Simpati. Saya dari kelas F. NPM saya 1211 4201 190 246. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang intervensi keperawatan anak pada transfusi darah, yaitu yang mencakup definisi dari transfusi darah, tujuan dari pemberian transfusi darah, indikasi dari pemberian transfusi darah, dan SOP dari pemberian transfusi darah. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi transfusi darah. Teman-teman, transfusi darah adalah suatu rangkaian proses pemindahan darah donor ke dalam sirkulasi darah resipien sebagai upaya pengobatan. Yang kedua, tujuan dari pemberian transfusi darah pada anak yaitu yang pertama, mengembalikan dan mempertahankan volume peredaran darah. Yang kedua, mengganti kekurangan komponen darah seluler atau kimia darah. Dan yang ketiga, meningkatkan oksigenasi jaringan. Yang keempat, memperbaiki homeostasis. Yang kelima, tindakan terapi khusus. Yang ketiga, indikasi pemberian transfusi darah pada anak. Yang pertama, untuk mengembalikan dan mempertahankan suatu volume peredaran darah yang normal, misalnya pada anemia karena perdarahan, trauma bedah, atau luka bakar yang luas. Yang kedua, untuk mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah, misalnya pada anemia, trombositopenia, hipopotrombinemia, dan hipofibrinogenemia. Yang keempat, prosedur pelaksanaan transfusi pemberian darah pada anak. Yang pertama, identitas pasien harus dicocokkan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pemeriksaan identitas dilakukan di sisi pasien. Yang ketiga, identitas dan jumlah darah dalam kemasan dicocokkan dengan formulir permintaan darah. Yang keempat, tekanan darah, frekuensi denyut jantung, dan suhu harus diperiksa sebelumnya serta diulang secara rutin. Yang kelima, observasi ketat terutama pada 15 menit pertama setelah transfusi darah. Ya baik, di sini ada sebuah jurnal yang berjudul Ketercapaian Transfusi pada Pasien Thalassemia Mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis tahun 2018. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang menyebabkan penderitanya mengalami anemia dan menimbulkan gejala cepat lelah, lemas, dan sesak napas. Salah satu intervensi mengatasi anemia adalah transfusi berkelanjutan. Penelitian memiliki tujuan melihat ketercapaian transfusi darah pada peserta thalassemia. Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan jumlah. Penelitian memiliki tujuan melihat ketercapaian transfusi darah pada peserta thalassemia di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 65 kegiatan atau orang. Hasil penelitian baik tahap persiapan maupun tahap kerja memperlihatkan 46 subjek penelitian yang dijadikan sampel sebanyak 71% mencapai standar prosedur kerja transfusi, dan 19 subjek penelitian yang dijadikan sampel 29% tidak mencapai standar prosedur kerja transfusi. Mengingat pentingnya intervensi transfusi yang berkelanjutan, perlu dicari penyebab ketidaktercapaian pelaksanaan transfusi pada anak thalassemia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Thalassemia umumnya menyerang anak-anak sejak 3 sampai 18 bulan pertama usia mereka, dengan menunjukkan gejala awal seperti anemia, pucat, susah tidur, lemas, dan tidak nafsu makan. Sel darah merah yang normal umurnya 120 hari, tetapi pada jenis ini umurnya sangat pendek, bisa kurang dari setengahnya. Penderita thalassemia mayor umurnya tidak mencapai 3 dekade. Thalassemia mayor merupakan penyakit kronis karena apabila dibiarkan atau tidak diobati akan menyebabkan kematian. Sejauh ini usia terpanjang dari seorang penderita thalassemia. Penata laksanaan pada penderita thalassemia mayor adalah
Perawatan berulang dengan transfusi darah secara teratur karena lama hidup sel darah merah sangat pendek. Jika Hb kurang dari 6 gram per dl atau anak merasa nafsu makan menurun dan lemah, maka transfusi dilakukan sampai Hb sekitar 11 gram per dl. Terapi lainnya adalah pemberian terapi kelasi besi secara intramuskuler atau intravena untuk mengurangi hemosiderosis akibat transfusi darah yang terus-menerus. Menurut Children's Hospital dan Research Center Auckland 2005. Komponen darah yang paling baik untuk thalassemia mayor adalah transfusi sel darah merah yang mempunyai fungsi meningkatkan Hb atau hemoglobin agar oksigenasi dalam jaringan dapat diperbaiki secara maksimal. Menurut Ramelan dan Gatot 2005. Baik teman-teman dan ibu dosen, mungkin itu saja pembahasan saya tentang intervensi pada anak dengan transfusi darah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.